Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik ya. Edisi kali ini saya akan membahas kembali mengenai pentingnya memberikan judul video yang relevan serta memaksimalkan hasil pencarian video di mesin pencarian video di YouTube, atau istilah kerennya adalah SEO atau Search Engine Optimization. Sebetulnya sah-sah saja memberikan judul apapun pada video kita selama kita memberikan kata kunci atau keyword yang sesuai dengan judul yang kita buat. Akan tetapi kita juga harus memikirkan apakah judul yang kita buat itu memiliki potensi untuk diketikkan atau dicari oleh orang-orang di luar sana yang membutuhkan informasi yang sedang mereka butuhkan. Inilah pentingnya memberikan tag atau kata kunci pada judul video kita. Bayangkan diri kalian adalah seorang awam yang sedang mencari sebuah informasi di YouTube. Kebanyakan dari kita pasti akan mengetikkan sebuah kata atau kalimat itu yang cenderung singkat atau pendek, merujuk pada subjek yang kita cari. Misalnya kalian membuat judul video seperti berikut: bagaimana cara update Windows 7 menjadi Windows 10 secara gratis dan permanen. Nah, kira-kira menurut kalian kata-kata apa yang akan diketikkan oleh kebanyakan orang di kolom pencarian? Dan kata kunci apa yang sesuai yang bisa kita terapkan dengan judul seperti ini? Kalau orang tersebut adalah tipikal orang yang detail dan tahu apa yang dia cari, bisa jadi dia akan mengetikkan judul yang lebih spesifik dan bisa jadi sama persis seperti judul video. Oke, kemungkinan pertama dari judul seperti di atas, mereka akan mengetikkan kata-kata seperti ini: cara update Windows 7 menjadi Windows 10. Kemungkinan kedua, mereka akan mengetikkan update Windows 10 gratis. Kemungkinan ketiga, mereka hanya akan mengetikkan update Windows. Nah, kemungkinan penggunaan kata-kata seperti itulah yang kita jadikan sebagai rujukan untuk membuat keyword atau kata kunci pada judul video seperti di atas. Dan tentunya masih ada kombinasi kata-kata lain yang masih bisa kita terapkan. Kuncinya adalah think simple atau berpikirlah sederhana dalam memberikan kata kunci. Karena orang-orang awam itu cenderung mengetikkan sesuatu dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti pastinya. Berikut saya akan memberikan contoh bagaimana saya memilih sebuah judul dan menerapkan kata kunci pada video tersebut. Paling tidak dengan cara ini, video kalian masuk ke dalam 15 besar pencarian. Materi video hanya contoh saja ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul yang akan kita berikan. Fokus kita adalah membuat judul dan memilih keyword yang sesuai. Video pertama saya akan coba memberi judul cara membuat dodol Depok legit dan gurih. Jujur, saya tidak tahu ya berapa banyak video yang membahas soal ini. Ini adalah percobaan langsung tanpa riset terlebih dahulu. Dan kita akan lihat apakah metode penggunaan keyword atau kata kunci yang saya buat ini berhasil memunculkan video ini di peringkat 15 besar. Oke, lanjut. Kolom deskripsi kita copy paste saja ya, sesuai dengan judul. Karena ini adalah contoh saja, kita skip settingan lainnya. Kita langsung ke kolom tag. Oke, di kolom tag ini biasanya saya akan mengetikkan kata kunci dengan urutan sebagai berikut. Pertama, saya akan masukkan judul video secara penuh ya, yaitu cara membuat dodol Depok legit dan gurih. Keyword kedua, ketiga, dan keempat atau selanjutnya, saya akan hilangkan tail atau ekornya kata per kata, sehingga judul menjadi pendek. Seperti ini maksud saya. Keyword kedua, cara membuat dodol Depok legit. Jadi saya hilangkan kata dan gurihnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut keyword atau kata kunci ketiga, yaitu cara membuat dodol Depok. Keyword keempat, cara membuat dodol. Kemudian saya akan membuat kombinasi kata kunci dari kata-kata di tengah judul. Saya ambil dari kata dodol Depok legit dan gurih.
Kita lanjut. Dodol Depok legit, dodol Depok gurih, dodol Depok. Nah, kemudian saya akan melakukan kombinasi kata kunci dengan membalikan urutannya. Saya akan potong kata-kata dari depan. Keyword kelima, membuat dodol Depok gurih dan legit. Keyword keenam, membuat dodol Depok gurih. Seterusnya ya, membuat dodol Depok legit, membuat dodol Depok, membuat dodol. Sekarang kita masukkan kategori utama atau pemeran utamanya nih, yaitu dodol. Terakhir, silakan kalian masukkan kata kunci tambahan atau kata kunci penunjang, seperti misalnya dodol manis atau makanan tradisional atau lain sebagainya, sampai kita tidak bisa mengisi lagi kolom tag ini ya dengan kata kunci. Yang terpenting adalah masih ada keterkaitan dengan judul video ya. Kalau sudah, coba langsung kita publish dan kita cek apakah judul dan kata kunci yang kita buat mampu bersaing dengan video-video lain. Oke, video sudah berhasil terpublish. Sekarang kita uji. Saya akan mengujinya pertama tanpa login menggunakan akun Gmail, dan yang kedua saya akan login dengan akun yang belum subscribe atau tidak pernah berinteraksi sama sekali dengan channel contoh tersebut. Untuk lebih meyakinkan lagi, sebelumnya saya akan hapus atau clear history pada browser dan aplikasi YouTube ya. Percobaan pertama tanpa login. The moment of truth. Saya akan mengetikkan kata yang level kompetisinya itu tinggi. Saya akan coba ketik cara membuat dodol Depok. Seperti yang kalian lihat, video baru saya berhasil disodorkan oleh YouTube pada peringkat yang bisa kalian lihat sendiri. Hasil penemuan dan peringkat video ini bervariasi ya, tergantung dari kata kunci apa yang diketikkan oleh si pengguna. Sekarang kita uji coba pencarian dengan login menggunakan sebuah akun Gmail. Saya akan mengetikkan kata kunci yang sama, yaitu cara membuat dodol Depok. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang kalian lihat, video saya tetap berada pada peringkat yang mudah ditemukan dan dijadikan rekomendasi oleh YouTube berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang diterapkan pada video tersebut. Tapi yang perlu diingat adalah, bisa jadi nih, video kita itu masuk ke dalam peringkat dan mudah ditemukan itu dikarenakan karena belum banyak video yang membahas atau mempunyai judul dengan tema yang dimaksud. Nah, sekarang saya akan membuat satu percobaan lagi, kali ini dengan tema yang lebih umum, yang lebih luas ya, yaitu tutorial makeup misalnya. Tantangannya lebih tinggi nih, karena pastinya sudah ribuan, bahkan jutaan video di luar sana yang mengusung tema serupa. Well, let's see. Sekali lagi, materi video hanya sampel saja. Kita buat judul misalnya tutorial makeup simple dan mudah 2020, nggak pakai ribet. Ini adalah percobaan tanpa riset terlebih dahulu ya, sama seperti video sebelumnya. Jadi saya juga tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Oke, proses penerapan dan kombinasi kata kunci sama seperti contoh video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba publish. Video berhasil terpublish ya. Pertama kita uji coba dengan dua metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu pertama tanpa login menggunakan akun dan kedua menggunakan akun. Kita clear history terlebih dahulu. Let's see. Sekali lagi saya akan mencoba dengan menggunakan kata kunci yang level kompetisinya itu tinggi ya, yaitu tutorial makeup simple dan mudah 2020. Oke, hasilnya seperti yang kalian lihat. Sekarang saya coba kata kunci lain, makeup simple dan mudah 2020.
Oke, bagaimana kalau make up simple, nggak pakai ribet? Nah, seperti kalian lihat, hasil pencarian dan peringkat video berbeda-beda ya. Tergantung kata kunci apa yang digunakan oleh si pengguna saat mereka mencari informasi mengenai sesuatu. Terkadang hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan, tapi paling tidak video kita berhasil disodorkan dan masuk ke dalam peringkat kategori yang masih mudah untuk ditemukan. Nah, kalau sudah begini, sekarang tugas kita selanjutnya adalah memaksimalkan atau memboost video kita agar ratingnya semakin naik. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang paling populer adalah dengan bermain CEO dengan sesama YouTuber pemula. Grup-grup semacam ini banyak sekali kita jumpai di WhatsApp atau Facebook ya. Silakan kalian bergabung di dalamnya kalau ingin video kalian naik ratingnya dan menduduki peringkat teratas dalam kolom pencarian video di YouTube. Akan tetapi, ada dua catatan penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemula terkait bermain CEO judul di grup-grup semacam ini. Yang pertama adalah seberapa efektif sih bermain SEO ini untuk mendongkrak peringkat video kita di kolom pencarian. Saya akan menjawab sebetulnya cukup efektif, tapi ada tapinya. Ini hanya berlaku untuk video-video yang mempunyai judul atau pembahasan yang umum mengenai topik tertentu ya. Kecuali Anda adalah seorang artis atau channel kalian sudah memiliki jutaan follower atau subscriber yang dengan setia menunggu konten baru yang kalian keluarkan setiap minggunya. Kalau tidak ya jangan harap video kalian muncul di permukaan ya, apalagi kalau judul kalian itu tidak spesifik dan tidak memiliki kata kunci. Bermain SEO di grup-grup WhatsApp dan Facebook ini berbeda ya teman-teman. Judul video kalian mudah ditemukan itu karena kita sebagai anggota sudah mengetahui judul video tersebut. Tugas kita hanya mengcopy paste atau mengetikkan judul yang sudah dalam tanda kutip ketahuan tersebut di kolom pencarian, dan video kalian pun otomatis pasti akan muncul. Tapi, apakah ada penonton-penonton organik di luar sana yang dengan sengaja mengetikkan judul sama persis seperti yang kalian buat? Video kalian pun hanya muncul di beranda channel anggota yang berada di grup itu saja. Apakah YouTube akan menyodorkan atau merekomendasikan video kalian ke penonton yang lebih luas lagi? Ya, bisa saja, dan ada peluang untuk itu. Tetapi dengan mempertimbangkan poin yang akan saya jelaskan berikut ini. Karena YouTube merekomendasikan suatu video itu, selain karena nilai CPM dan CTR-nya yang tinggi, juga dilihat dari seberapa lama durasi yang dihabiskan oleh si penonton tersebut untuk melihat video kalian. Nah, masalahnya adalah bermain SEO di grup-grup WhatsApp seperti ini, biasanya waktu tontonnya itu sudah ditentukan sebelumnya. Kebanyakan dengan durasi antara 5-10 menit. Oke, katakanlah video kalian itu berdurasi 10-15 menit. Tapi karena aturan yang sudah ditetapkan, anggota hanya diberikan waktu 5 menit untuk menonton video kita. Bisa kalian bayangkan 50 hingga 100 orang melakukan hal yang sama. Mereka menghentikan menonton video kalian di menit kelima. Dan salahnya lagi, kita pun hanya memberikan video yang itu-itu saja, dengan harapan semakin banyak yang view kita akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Tapi, tahukah kalian, sebetulnya hal ini justru akan berdampak buruk terhadap performa video kalian. Kenapa? Karena YouTube menilai video kalian tidak cukup menarik untuk dilihat hingga selesai, sehingga rata-rata penonton hanya menghabiskan waktu tonton sekitar 5 menit saja. Padahal durasi video kalian adalah 10 hingga 15 menit. Kalian mungkin tidak sadar saat melakukan ini. Padahal sebetulnya konten kalian adalah konten yang informatif, menghibur, dan berkualitas. Tapi karena video kalian dianggap tidak cukup menarik, berdasarkan apa? Ya berdasarkan rata-rata waktu tonton yang 5 menit itu tadi. Alhasil video kalian pun akan sulit direkomendasikan oleh pihak YouTube. SEO itu perlu teman, tapi tidak harus terus-menerus ya. Biarkan video kita itu hidup dalam tanda kutip secara natural. Ibarat melatih seorang anak belajar berjalan, awalnya kita pegangi, tapi perlahan kita coba lepas. SEO pun seperti itu.
Saya akan tunjukkan contoh di mana suatu video itu akhirnya hidup tanpa terus-menerus melakukan SEO atau bahkan tidak sama sekali. Contohnya adalah video saya yang berjudul How to Use Green Screen Video in Movie Maker. Video ini saya buat kurang lebih 6 bulan yang lalu dan sekarang sudah mendapatkan viewer sebanyak 4.884. Jumlah yang boleh dibilang cukup kecil dibandingkan channel-channel besar yang memiliki jutaan viewers. Tapi untuk channel yang baru berdiri sekitar 6 bulan yang lalu, dan video ini sama sekali tidak pernah saya mainkan dalam grup-grup SEO, ini adalah indikasi yang menurut saya sangat baik. Saya perhatikan pertumbuhan viewersnya ini cepat sekali ya dibandingkan video-video saya yang lain. Kenapa bisa cepat? Karena ternyata video ini adalah salah satu video yang direkomendasikan oleh YouTube dengan tema green screen dan movie maker. Dan biasanya mereka yang baru belajar editing video akan tertarik dengan tema-tema seperti ini. Oke, sekarang saya tunjukkan video saya yang kedua yang judulnya adalah cara mengatasi jeda saat menonton YouTube. Ini adalah video yang pada awalnya saya mainkan dalam grup-grup SEO ya. Sekarang sudah mendapatkan sekitar 2.565 viewers. Video ini baru berusia 2 bulan teman. Sebagai catatan saja, saya berhenti memainkan video ini bahkan sebelum viewersnya itu mencapai 1000 ya. Saya perhatikan pertumbuhan viewersnya juga signifikan. Ini adalah indikasi yang bagus, artinya video saya ini hidup. Dan artinya video ini juga menjadi salah satu video yang direkomendasikan oleh YouTube terkait tema auto pause yang sering terjadi saat kita menonton tayangan di YouTube. Nah, bermain SEO itu sejatinya seperti itu ya. Gunakan dan manfaatkan grup-grup SEO yang tersebar di grup-grup WhatsApp atau Facebook untuk menaikkan rating pencarian video-video kita, terutama video-video yang baru saja kita upload. Tapi lakukan ini hanya sesekali saja ya. Selebihnya biarkan video itu berkembang secara natural. Biarkan video yang bekerja untuk kita, jangan kita yang terus-menerus bekerja untuk video. Mau sampai kapan ya? Dengan begini kita bisa mempelajari performa video dan mempelajari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kalau jumlah viewers tidak bergerak secara signifikan, itu artinya ada yang salah dengan setting video kita. Segera cari tahu penyebabnya. Apakah penggunaan kata kunci yang salah atau thumbnail yang kurang menarik? Ada juga nih satu kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber pemula saat channel mereka berhasil dimonetisasi. Mereka biasanya menjadi fokus hanya pada proses SEO saja. Tapi mereka lupa, video mereka juga membutuhkan jam tayang yang tinggi untuk bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi 5 minutes? Really? Coba dipikir lagi deh. Oke, Zmedia Lovers, semoga informasi ini bermanfaat. Saya bukan seorang ahli atau seorang expert. Saya hanya seorang yang mau belajar dan belajar dari kesalahan. So, stay positive, stay cool, and be smart.